Oke, baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Dr. Fitri Santi, SEMSM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Behavior Finance, beserta teman-teman yang kami banggakan. Baik, pada malam hari ini izinkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan chapter 10 mengenai illusion of control bias, terus chapter 11 mengenai conservatism bias, dan chapter 12 mengenai ambiguity aversion bias. Next. Uh, Sebelum kita memulai presentasi pada malam hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Agung Dermawan selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Nah, untuk itu di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman saya yang luar biasa, yaitu Rahmadina Oktariani, Sari Rizky, Devano Yulianda Putra, Dava Rizky Septio, dan Sundari Wahyuningsi. Untuk itu kita mulai di chapter 10 tentang Illusion of Control Bias yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rahmadina Okta. Kepada Rahmadina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai illusion of control bias. Nah, secara deskripsi umum, ilusi kontrol itu menggambarkan kecenderungan manusia untuk percaya bahwa mereka dapat mengendalikan atau setidaknya mempengaruhi hasil dari suatu situasi. Padahal sebenarnya mereka tidak memiliki pengaruh tersebut. Sedangkan secara deskripsi teknis, menurut Ellen Langer, PhD dari Departemen Psikologi Universitas Harvard, itu mendefinisikan bahwa bias kontrol itu sebagai harapan akan kemungkinan keberhasilan pribadi yang jauh lebih tinggi daripada kemungkinan objektif yang seharusnya. Nah, Langer itu menemukan bahwa pilihan keakraban dengan tugas, kompetisi, dan keterlibatan aktif itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dan menghasilkan ilusi semacam itu. Next, kemudian ada perilaku ilusi kontrol yang dapat menyebabkan kesalahan pada investasi. Nah, ini terdapat 4 perilaku. Yang pertama itu ada ilusi kendali dapat menyebabkan investor melakukan perdagangan melebihi batas kehati-hatian. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa para pedagang, terutama yang bertransaksi secara daring, itu percaya bahwa mereka memiliki kendali lebih besar atas hasil investasi mereka daripada yang sebenarnya. Yang kedua itu ada ilusi kendali juga dapat menyebabkan investor itu mempertahankan portofolio yang kurang terdisverifikasi. Para peneliti itu menemukan bahwa investor cenderung memegang posisi terkonsentrasi karena mereka memilih perusahaan yang nasibnya mereka rasa dapat mereka kendalikan. Namun, kendali tersebut terbukti hanya ilusi atau ilusif belakang yang kurang terdisverifikasi itu ternyata bisa merugikan portofolio dari investor itu sendiri. Yang ketiga ada ilusi kendali, itu bisa membuat investor menggunakan limit order dan teknik serupa lainnya untuk mendapatkan rasa kendali yang salah atas investasi mereka. Dan yang terakhir itu secara umum, ilusi kendali berkontribusi pada kepercayaan diri yang berlebihan di kalangan investor. Oke, next. Kemudian ada tinjauan penelitian, yang dimana Gerlinder Fellner dari Institut Max Lex itu melakukan penelitian sistem ekonomi di Jena atau Jerman yang berjudul Ilusi Kontrol sebagai Sumber Disverifikasi yang Buruk, sebuah pendekatan dari eksperimental yang diterbitkan pada tahun 2024. Yang dimana makalah ini itu mereka memiliki hipotesis yaitu apakah individu berinvestasi pada saham yang mereka rasa bisa kendalikan? Dan ternyata hipotesis ini terbukti benar, yang dimana investor itu ternyata lebih banyak mengalokasikan dana mereka pada investasi yang mereka rasa bisa dikendalikan. Meskipun pada kenyataannya mereka tidak mengendalikan hasil investasinya. Oke, next.
Kemudian, adapun temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Fellner ini ada 3 temuan. Yang pertama, orang lebih suka berinvestasi pada opsi yang mereka bisa pilih sendiri. Yang kedua, mereka merasa lebih aman dan percaya diri jika merasa punya kendali atas hasil investasi itu. Dan yang ketiga, hal ini bisa menjadi masalah karena bisa menyebabkan membuat seseorang percaya bahwa keputusan mereka pasti menghasilkan keuntungan, padahal itu belum tentu. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Okta atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya kita lanjut lagi ke uji diagnostik yang dimana kita akan menguji apakah kita itu mengalami ilusi kendali, teman-teman. Eh, itu ada 4 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu dimulai ketika di dalam permainan sebuah dadu atau seperti monopoli. Nah, jika kita merasa lebih percaya diri saat kita sendiri melempar dadu, eh, kalau misalnya kita jawab merasa lebih mengendalikan hasilnya, itu berarti teman-teman mengalami ilusi kendali. Terus pertanyaan kedua yaitu ketika investasi naik. Nah, menurut teman-teman, apa penyebab utamanya? Kalau misalnya teman-teman jawab itu karena kendali keputusan investasi teman-teman sendiri, berarti itu termasuk uh, melebih-lebihkan kendali teman-teman atau bisa disebut sebagai ilusi kendali. Terus yang pertanyaan ketiga yaitu ketika bermain kartu, apakah kita merasa lebih optimis jika kita sendiri yang membagikan kartu tersebut? Nah, jika teman-teman jawab, ya, saya merasa hasilnya akan lebih baik, maka teman-teman itu bisa dikatakan sebagai ilusi kendali. Terus pertanyaan keempat yaitu tentang membeli tiket lotre, yang dimana apakah kita itu merasa lebih mungkin menang jika kita memilih nomor kita sendiri tanpa dipilihkan orang lain. Kalau misalnya teman-teman jawab, ya, saya merasa punya peluang lebih besar, kan berarti teman-teman itu termasuk ke dalam yang mengalami ilusi kendali. Boleh next? Nah, kenapa kenapa tadi bisa dapat dikatakan sebagai ilusi kendali? Karena menurut hasil penelitian atau hasil uji yang dilakukan oleh sebelumnya dari pertanyaan satu itu, orang-orang itu merasa lebih percaya diri dalam melempar dadu sendiri daripada membiarkan orang lain mengambil tindakan. Itu mereka lebih cenderung rentan terhadap bias ilusi kendali. Terus pertanyaan kedua, itu orang yang merasa bahwa mereka mampu mengendalikan diri mereka sendiri, itu cenderung rentan terhadap bias ilusi kendali. Dan pertanyaan ketiga yaitu pertanyaan paralel yang dimana orang yang menganggap bahwa mereka memiliki kontrol lebih besar terhadap hasil permainan kartu ketika membagi kartu itu sendiri, itu cenderung rentan terhadap bias ilusi kontrol atau kendali. Dan pertanyaan keempat, responden yang memilih A itu menunjukkan bahwa mereka merasa lebih optimis atau takut salah dalam memilih nomor lotre. Makanya mereka memilih sendiri dibandingkan dipilihkan oleh temannya atau dipilihkan oleh orang lain. Next. Nah, nasihat untuk menghindari kita agar tidak terjatuh dalam ilusi kendali ini di dalam sebuah investasi itu ada 4. Yang pertama, ketahuilah teman-teman bahwa investasi yang sukses itu adalah aktivitas yang probabilistik. Terus juga kenali juga dan hindari keadaan yang memicu ilusi kendali yang rentan. Terus cari juga sudut pandang yang berlawanan. Dan terakhir itu dokumentasikan keputusan investasi kita. Next. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ilusi kontrol atau ilusi kendali itu adalah kecenderungan manusia untuk percaya bahwa mereka dapat mengendalikan hasil yang sebenarnya bersifat acak. Nah, di dalam dunia investasi, bias ini juga membuat investor itu merasa terlalu percaya diri, seperti melakukan overtrading, kurang diversifikasi, dan mengambil keputusan berdasarkan kendali semu. Misalnya itu limit order. Uh, Hal itu tersebut juga dibuktikan pada penelitian yang dimana penelitian itu menunjukkan bahwa investor itu cenderung lebih memilih investasi yang terasa bisa mereka kendalikan walaupun itu kendali tersebut terasa ilusif. Terus terakhir, solusi yaitu sadari bahwa hasil investasi itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kenali situasi pemicu ilusi kontrol, cari sudut pandang berlawanan, dan dokumentasikan alasan setiap transaksi. Nah, mungkin itulah presentasi dari kelompok 2 mengenai bab 10. Kita lanjut lagi teman-teman di bab 11 yaitu membahas tentang conservatism bias yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu
Depano dan Sundari. Kepada Devano atau Sundari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Abang Agung atas kesempatannya. Baik, sini saya akan melanjutkan materi dari chapter 11 yaitu konservatisme bias. Nah, untuk deskripsi umumnya itu bias konservatif ini adalah proses mental di mana orang berpegang teguh pada pandangan atau perkiraan mereka sebelumnya dengan mengorbankan pengakuan terhadap informasi baru. Nah, biasanya bias konservatif ini dapat menyebabkan investor kurang bereaksi terhadap informasi baru, sehingga mereka juga mempertahankan kesan yang diperoleh dari estimasi sebelumnya. Dan juga alih-alih bertindak sebagai berdasarkan informasi yang diperbarui. Nah, misalnya itu seorang investor menerima berita buruk mengenai pendapatan suatu perusahaan, dan berita ini bertentangan secara negatif dengan perkiraan pendapatan lain yang dikeluarkan bulan sebelumnya. Untuk deskripsi teknisnya itu, bias ini menyebabkan individu kurang atau gagal bereaksi seperti yang diharapkan berdasarkan bukti sampelnya. Nah, David Hirschleifer ini mencatat bahwa memproses informasi baru itu membutuhkan biaya kognitif, sehingga orang-orang cenderung memberi bobot lebih rendah pada data yang kompleks. Nah, jika informasi baru terlalu sulit diproses, maka individu mungkin lebih memilih untuk mempertahankan keyakinan yang sudah ada. Nah, sebuah eksperimen klasik oleh Ward Edwards juga menunjukkan bahwa ketika subjek diberikan dua guci dengan rasio bola yang berbeda dan kemudian diberitahu tentang hasil pengundian, mereka cenderung memberikan bobot yang lebih pada probabilitas dasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih meyakinkan informasi awal daripada informasi yang baru. Next. Nah, selanjutnya itu adalah uh, perilaku bias konservatif yang dapat menyebabkan kesalahan investasi. Yang pertama itu adalah bias konservatisme ini dapat membuat investor tetap berpegang teguh pada pendapat atau perkiraan tertentu, sehingga sulit untuk berubah ketika menghadapi informasi baru. Yang kedua itu ketika investor yang terpengaruh oleh bias konservatif bereaksi terhadap informasi baru. Nah, mereka seringkali melakukannya terlalu lambat. Nah, yang ketiga itu bias konservatif dapat berkaitan dengan kesulitan mendasar dalam memproses informasi baru. Nah, ketika dihadapkan dengan data yang kompleks, investor mungkin lebih memilih untuk tetap pada keyakinan sebelumnya yang lebih jelas daripada mereka mencoba memahami informasi baru yang lebih sulit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Bang Agung selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada A. Depano atas penjelasannya. Selanjutnya kita membahas tentang tinjauan penelitian yang akan dijabarkan oleh rekan saya yaitu Sundari Wahyuningsi. Kepada Mbak Sundari dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai review dari chapter 11. Jadi di sini pada penelitian uh, tahun 1997 itu oleh Nicholas Berbris sama Robert Fish dan juga Andre Sheffield, yang mana uh, yang menunjukkan bahwa investor ini seringkali tidak bereaksi secara tepat terhadap berita-berita yang mereka terima ataupun informasi-informasi yang mereka terima. Jadi mereka ini terlalu pesimis atau terlalu pesimis juga terhadap berita ataupun informasi yang mereka dapat, sehingga yang bisa mempengaruhi keputusan investasi mereka. Dan juga seharusnya penting bagi investor untuk tidak hanya bereaksi secara emosional, tapi juga terhadap berita-berita yang mereka terima, tapi juga perlu untuk melakukan analisis lebih hati-hati dan juga rasional sebelum untuk mengambil keputusan investasi. Yang mana nantinya ini bisa dapat membantu investor tentunya dalam mengurangi kesalahan dalam memproses informasi dan juga meningkatkan kinerja dari investasi mereka. Next slide. Next slide. Nah, selanjutnya itu ada investor overreaction. Jadi di sini reaksi yang berlebihan terhadap investor. Jadi di sini pada penelitian yang dilakukan oleh Werner de Boon juga dari Universitas Wisconsin dan juga Richard Taylor dari Universitas Chicago pada tahun 1985. Jadi di sini mereka menemukan dalam penelitiannya bahwa investor itu seringkali bereaksi yang secara berlebihan terhadap berita-berita dan juga informasi yang mereka terima, yang mana mempengaruhi
harga saham, yang mana mereka itu menganalisis data-data saham itu dari tahun 1933 dan menemukan pola menarik. Jadi dari saham-saham itu yang memiliki kinerja yang sangat buruk selama 5 tahun terakhir, yang kemudian itu cenderung untuk mengungguli saham-saham yang sebelumnya memiliki kinerja yang sangat baik meskipun sudah dilakukannya penyesuaian risiko. Next slide. Next slide. Selanjutnya itu ada konversi dari bias sendiri. Jadi di sini terkadang investor itu bisa terlalu optimis ataupun terlalu pesimis. Nah, di sini ada pun pengaruh dari optimisme dan juga pesimisme dari investor terhadap harga saham. Nah, jadi di sini ada mana investor itu bisa seringkali terlalu optimis ataupun terlalu pesimis terhadap suatu saham atau bisnis. Jadi kalau investor itu terlalu optimis, di sini menyebabkan harga saham itu justru menurun, seperti misalnya pada perusahaan lalu yang terjadi ekspektasinya yang terlalu tinggi yang akhirnya itu tidak terpenuhi untuk investor. Nah, kalau terlalu pesimis itu juga dapat membuat harga saham itu merugi secara berlebihan, yang mana seperti pada perusahaan dengan potensinya yang besar tapi dipandang negatif di pasaran. Oke, next slide. Next slide. Selanjutnya yaitu mengenai investor underreaction. Jadi di sini reaksi investor yang masih kurang. Jadi di sini terdapat fisiologi investor dan ketidakefisienan pasar menurut Barbies, Frisny, dan juga Selfer, yaitu mana eh, terkadang investor ini membuat kesalahan yang dengan tidak merespon berita ataupun informasi yang mereka dengan benar. Yang misalnya, jika perusahaan itu mengumumkan laba yang terlalu tinggi dari perkiraannya, jadi investor ini mungkin tidak bereaksi dengan cukup kuat, ataupun misalnya saat harga saham naik, tapi investor mungkin tidak bereaksi apapun yang menyebabkan untuk keputusan investasi mereka ke depannya. Jadi di sini eh, investor itu sering tidak merespon terhadap berita-berita keuangan secara tepat dan juga secara lengkap. Jadi selanjutnya juga ada reaksi pasarnya yang terlalu lambat atau underreaction, dan juga fenomena yang terjadi yang bisa menciptakan peluang keuntungan bagi investor untuk membeli saham segera setelah berita. Dan juga terakhir ada pasar tidak sepenuhnya efisien dalam memproses informasi. Next slide. Jadi di sini ada strateginya, yang mana dalam ada dua jangka, panjang dan juga jangka pendek. Jadi dalam jangka panjang itu sendiri, investasi itu pada saham dengan valuasinya rendah itu cenderung menguntungkan. Kenapa? Karena bisa memanfaatkan nilai dari fundamental yang undervalued. Untuk jangka pendeknya itu sendiri, itu imbal hasil yang terbaik dapat diprediksi dari performa sahamnya itu sendiri selama 6 bulan terakhir. Dan saham yang sedang kuat itu relatifnya itu momentumnya positif dan cenderung terus naik dalam jangka yang pendek. Next slide. Jadi dapat ditarik kesimpulannya dalam chapter 11 ini, yang mana bias konservatisme ini bisa terjadi ketika orang itu percaya pada keyakinan lama atau lambat terhadap berita ataupun informasi-informasi baru yang mereka terima. Dan juga investor ini bisa cenderung underreaction, yang mana terhadap berita-berita yang fundamental ataupun keterlambatan dalam bertindak atau mengabaikan informasi yang sulit dipahami. Selanjutnya ada penelitian yang menunjukkan bahwa investor ini bisa underreaction atau harga naik atau turun itu perlahan setelah berita, atau overreaction, yang mana berlebihan dalam menanggapi tren lalu. Terus solusinya di sini hindari untuk terlalu terikat pada prediksi lama ataupun evaluasi yang cepat yang terhadap informasi ataupun berita-berita yang diterima. Mungkin cukup sekian penjelasan dari chapter 11. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Sundari atas penjelasannya.
Selanjutnya kita lanjut ke bab 12 teman-teman, yang membahas tentang ambiguity aversion bias yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sari Rizky dan Dava Rizky Septio. Kepada Sari Rizky ataupun Dava Rizky Septio, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya itu ada chapter 12. Pertama ada deskripsi bias, di mana yang pertama itu adalah deskripsi umum, di mana aversi terhadap ketidakpastian mengacu pada dorongan psikologis, di mana individu lebih nyaman ketika probabilitas hasil suatu keputusan dapat diketahui secara pasti, dan sebaliknya menolak situasi yang probabilitasnya samar atau tak terukur. Frank H. Knight menegaskan perbedaan mendasar antara risiko, yakni situasi di mana distribusi probabilitas hasil dapat ditentukan dengan jelas dan ketidakpastian situasi di mana distribusi itu tidak dapat diketahui. Nah, menurut deskripsi teknik, jadi pendekatan teknis untuk mempelajari aversi terhadap ketidakpastian bermuara pada teori utilitas harapan subjektif yang dikembangkan oleh Leonard J. Savage, di mana berbeda dari model utilitas harapan klasik yang memerlukan probabilitas objektif, Seuss membolehkan individu menggunakan probabilitas subjektif dalam menghitung utilitas yang diharapkan. Daniel Ellsberg kemudian merancang eksperimen terstruktur untuk menguji batas Seuss. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi praktis, di mana dalam dunia investasi, aversi terhadap ketidakpastian mempengaruhi cara investor menilai peluang dan memilih portofolio, di mana investor yang merasa kurang yakin tentang distribusi hasil aset tertentu, itu akan menuntut premi ekuitas yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas ambiguitas tersebut. Selain itu juga ada efek kompetensi di mana yang menunjukkan bahwa mereka yang merasa ahli pada suatu topik itu misalnya memprediksi hasil pertandingan atau memahami pasar asing. Nah, justru bersedia mengambil resiko pada peristiwa ambigu berdasarkan keyakinan diri mereka sendiri. Sementara mereka yang merasa kurang kompeten dan kurang yakin lebih suka bergantung pada probabilitas yang telah terdefinisi seperti lotre. Nah, selanjutnya juga ada ulasan penelitian di mana Graham, Harvey, dan Huang meneliti bagaimana efek kompetensi mempengaruhi dua aspek perilaku investor, yang mana ada frekuensi perdagangan dan juga bias domestik, di mana mereka menemukan bahwa investor dengan keyakinan diri finansial yang tinggi itu cenderung melakukan trading lebih sering karena mereka bersedia bertindak berdasarkan penilaian pribadi, meskipun probabilitasnya tidak pasti. Selain itu juga investor yang merasa kompeten juga lebih berani mengalokasikan aset ke pasar asing, berlawanan dengan bias domestik yang umum dijumpai saat ambiguitas tinggi, di mana penelitian ini tuh menunjukkan bahwa persepsi kompetensi subjektif memegang peranan yang paling penting dalam menentukan seberapa sering investor berdagang dan seberapa jauh mereka mendiversifikasi portofolio mereka. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Sari atas penjelasannya. Selanjutnya kita lanjut lagi tentang diagnostic testing yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Dava. Kepada Mas Dava dipersilakan. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Uda Agung. Jadi jadi di sini saya akan menjelaskan diagnostic testing. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Dalam skenario pertama, seorang penggemar baseball mengira bahwa peluangnya untuk menang adalah 50%. Ketika dia menawarkan taruhan pada pertandingan tersebut, ia setuju. Namun ketika ditawarkan pada mesin slot yang juga memiliki peluang 50%, banyak yang memilih mesin slot. Pilihan ini menunjukkan bahwa mereka cenderung merasa tidak pasti dalam situasi taruhan yang lebih ambigu seperti pertandingan baseball. Eh, untuk pertanyaan kedua, pada skenario kedua, penggemar yang sama memperkirakan peluangnya menang menjadi 67% karena dia lebih mengenal tim dan lawannya ketika ditawarkan taruhan. Jika dia memilih untuk bertaruh pada pertanian, ini mencerminkan efek kompetensi.
rasa percaya diri akan pengetahuan membuatnya lebih memilih taruhan yang mungkin kurang menguntungkan dibandingkan dengan mesin slot yang lebih jelas. Untuk analisis hasil dari pertanyaan pertama, memilih mesin slot menunjukkan bahwa individu tersebut lebih merasa tidak pasti karena taruhan ini lebih jelas. Nah, untuk pertanyaan kedua, memilih taruhan pada pertandingan menunjukkan adanya efek kompetensi di mana kepercayaan pada kemampuan diri dapat membuat seorang mengabaikan pilihan yang lebih baik. Secara keseluruhan, hasil dari kedua pertanyaan ini menunjukkan bagaimana wawasan dan keyakinan terhadap kemampuan diri dapat mempengaruhi keputusan investasi seseorang. Next slide. Berikutnya itu saran dan ambiguity aversion. Memahami aversi ambiguitas dan efek kompetensi dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari kesalahan investasi yang merugikan. Dengan pendidikan dan strategi yang tepat, mereka dapat mengurangi dampak ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan investasi. Nah, untuk mengolah aversi ambiguitas, pentingnya tidak membiarkan rasa percaya diri di satu area investasi, menghalangi eksplorasi di area investasi yang lain. Investor harus didorong untuk memiliki portofolio yang seimbang dan terdiversifikasi terlepas dari keahlian mereka dalam bidang tertentu. Nah, Graham, Harvey, dan Huang menunjukkan bahwa investor yang paling bersedia mengalihkan sebagian asetnya ke sekuritas asing adalah mereka yang merasa paling kompeten dalam berinvestasi di aset asing. Kemudian saran utama yang dapat diberikan adalah jangan biarkan kompetensi di bidang tertentu menghalangi investasi di bidang lain. Misalnya, jika Anda memiliki investor yang ahli di dalam properti, apakah itu berarti dia harus 100% berinvestasi di dalam properti? Nah, jawabannya adalah tidak. Tetaplah pada prinsip dasar portofolio yang seimbang dan terdiversifikasi dengan baik. Itu saja dari saya kembalikan kepada Uda Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Dava atas penjelasannya. Selanjutnya kita tiba ke kesimpulan di bab 12, yang dimana bias penghindaran ambiguitas ini itu muncul ketika orang menghindari keputusan dalam situasi probabilitas yang tidak jelas, meskipun hasilnya tuh bisa sama atau lebih menguntungkan. Nah, di dalam dunia investasi juga, investor itu lebih memilih aset yang familiar, misalnya saham lokal, saham yang terpercaya, saham di mana dia bekerja, dan menghindari aset asing atau kurang dikenal, menyebabkan portofolio itu tidak diversifikasi, teman-teman. Terus yang ketiga itu efek kompetensi. Orang lebih berani bertindak jika merasa ahli, tetapi bisa menimbulkan overconfidence dan overtrading. Nah, solusinya itu kita harus mengadakan edukasi tentang manfaat diversifikasi. Diversifikasi itu yang berarti membagi portofolionya menjadi bagian-bagian yang lebih banyak dan tidak hanya terfokus di satu sektor saja. Terus juga mengelola rasa takut pada ambiguitas serta menjaga agar rasa kompeten tidak membuat keputusan investasi jadi berat sebelah. Oke, next. Oke, mungkin ini saja presentasi dari kelompok 2. Jadi setiap ide yang lahir itu bukan hanya untuk dipahami, teman-teman, tetapi untuk ditumbuhkan. Presentasi ini hanyalah sebuah awal seperti benih kecil yang butuh tanah subur dari diskusi kita bersama. Semoga apa yang tersampaikan hari ini tidak terhenti di telinga teman-teman, tetapi juga berakar di pikiran dan berbuah di tindakan. Terima kasih atas kebersamaannya, perhatiannya, dan karena tanpa kalian, kita hanyalah sebuah gema. Mari kita akhiri dengan satu langkah besar menuju makna yang lebih besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya selaku moderator Agung Darmawan izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.